bingung harus bayar PDAM dan listrik yang sudah telat 4 hari. Tiba-tiba saya mendapat uang dari adik ipar saya sebanyak 1 juta rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya pun langsung bergegas untuk membayarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sahabat Winner semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal, yang berkah, yang berlimpah. Semoga semua yang memiliki amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba, Allah mudahkan dengan cara-caranya, Allah lunaskan dengan cara-caranya yang sangat-sangat mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kepayahan. Semoga yang belum bertemu dengan jodoh, Allah segerakan untuk mempertemukan dengan jodoh yang terbaik. Semoga yang belum memiliki keturunan, Allah karuniakan keturunan yang soleh-soleh dari sisi Allah SWT. Semoga setiap kesulitan dibukakan pintu kemudahan dan setiap kesedihan dijadikan oleh Allah SWT menjadi kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sobat Winner semuanya, hari ini sudah banyak sekali testimoni yang masuk ke handphone saya dari sahabat UCR. Ada yang dari UCR 1, UCR 2, bahkan UCR 3 juga beliau memberikan testimoninya. Dan rata-rata beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dari mengamalkan sholawat ya. Ada yang tadinya niatan pengen pinjam 500.000 tapi justru diberikan oleh Allah gratis tanpa pinjam gitu. Ada juga yang butuh duit buat makan, tiba-tiba Allah kasih melalui hamba Allah yang lain yang dermawan. Kita simak langsung cerita beliau seperti apa. Ini yang pertama dari sahabat UCR 3, saya tutup identitas beliau saja karena rata-rata japri. Kalau sudah japri berarti nggak ingin identitasnya dibuka di umum. Oke, ini dari sahabat UCR 3. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau berbagi cerita keajaiban sholawat. Maaf baru sempat cerita Umi tanpa berniat riya. Semoga teman-teman semakin yakin dan bersemangat dalam bersolawat. Nah tuh, dapat nasihat dari teman kita supaya tetap semangat. Ceritanya waktu bulan April saya masuk rumah sakit dan hari itu juga harus dioperasi. Saya pakai umum karena tidak punya BPJS. Setelah selesai operasi, dokternya nyamperin, baik banget nih. Dokter yang nyamperin dan nyaranin keluarga untuk buat BPJS dikarenakan biaya operasinya sangat besar sekali. Padahal operasinya udah selesai loh, tapi dokternya baik sekali. Ini semua berkat rahmatnya Allah. Ya. Dan akhirnya diuruslah oleh pihak rumah sakit, dibantu dan sangat dipermudah sekali selama saya dirawat di rumah sakit 10 hari. Masya Allah, tabarakallah. Karena saya sendiri pengalaman seperti itu, ya dulu-dulu banget, prosesnya agak lama gitu ya. Dan saya mendapatkan perlakuan yang begitu baik dari semua perawat dan dokter. Masya Allah. Masya Allah, saya pun bisa keluar dari rumah sakit tanpa ada biaya sepeser pun. Alhamdulillah, semua berkat rahmat-Nya Allah. Masya Allah, maha besar Allah, maha baik Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur dokter-dokter di sana yang telah begitu baik kepada saya. Mereka begitu telaten dan ikhlas. Saya percaya sepenuhnya ini adalah keajaiban dari sholawat. Betul sekali. Betul. Itu adalah pertolongan Allah melalui wasilah sholawat yang panjenengan amalkan terus di UCR 3. Mulai sholawat Januari 2020, sholawat Jibril di atas 10.000 setiap hari. Setiap hari yang kedua di saat corona seperti ini, saya pun masih tetap digaji full meskipun tidak kerja. Dan yang ketiga, berkat saya masuk rumah sakit, keinginan saya untuk punya kamar impian secara nggak langsung terkabul, padahal itu cuma khayalan. Tiba-tiba pulang dari rumah sakit, orang tua sudah bikinin aku kamar baru yang betul-betul sama seperti yang aku mau selama ini. Masya Allah. Makasih Umi, sekeluarga panjang umur, amin. Sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak dan berkah, amin ya rabbal alamin. Matur suwun doanya Mbak, doa yang sama buat panjenengan dan juga keluarga ya. Semoga sehat terus. Doain aku juga ya Umi yang lagi mengamalkan amalan melembutkan hati untuk pria yang sangat aku cintai selama ini. Bisa menjadi imam dan pria yang baik untuk saya. Semoga dengan wasilah sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kami bisa segera menikah, dipermudah segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah
permudah, Allah ijabah keinginan panjenengan untuk bisa bersanding dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dari anggota UCR 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win sugeng sonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Ngapunten Mbak ganggu. Sedikit mau testimoni keajaiban sholawat Mbak Win. Alhamdulillah, puji syukur atas rezeki yang Allah berikan kepada saya hari ini, Mbak. Dari sebelum subuh, saya niatkan untuk sedekah subuh karena Allah Ta'ala. Saya tidak mengharapkan apa-apa Mbak Win, hanya keberkahanlah yang saya harapkan. Masya Allah. Saya terus dawamkan sholawat Mbak. Saya pegang uang 22.000 untuk jagain jajan Raka. Raka itu putra beliau. Saya sedekahin 2.000 dan Allah balas lebih dari 2.000, yaitu 250.000. Masya Allah, tabarakallah. Ada salah satu sahabat saya curhat, saya ngomong apa adanya. Kalau saya nggak pegang uang sama sekali, uang sisa 20.000. Saya belikan untuk sarapan Raka sisa 19.000. Siang Raka jajan 2.000, tinggal 17.000. Temen bilang maaf belum bisa bantu, kata beliau. Ya. Terus lanjutannya saya terus dawamkan sholawat Mbak Win. Tiba-tiba beliau minta nomor rekening saya. Allahu Akbar, subhanallah, beliau kasih saya uang 250.000. Masya Allah, tabarakallah. Saya bilang beliau minta dikembalikan enggak? Beliau bilang enggak usah, itu buat jajan Raka. Alhamdulillah, Allah maha besar, kuasa Allah saya dikasih rezeki sama Allah lewat sahabat saya. Lagi-lagi berkat sholawat yang saya dawamkan Mbak Win, ya. Semua berkat rahmat Allah melalui wasilah sholawat, ya. Terus selanjutnya dari sahabat UCR 2 juga. Nah, ini beliau dapat rezeki 1 juta rupiah. Alhamdulillah, sekitar tadi pagi jam 9 pagi mendapatkan rezeki, ya. Di atasnya sebelumnya ada chatnya, beliau mengucapkan salam. Tapi saya potong di sini saja karena itu curhatan beliau pribadi. Ketika saya bingung harus bayar PDAM dan listrik yang sudah telat 4 hari, tiba-tiba saya mendapat uang dari adik ipar saya sebanyak 1 juta rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya pun langsung bergegas untuk membayarkannya. Alhamdulillah Mbak Win, Allah mengirimkan jalan keluar lewat Mbak Win, lewat amalan-amalan yang saya amalkan. Walau di grup saya jarang komen, hanya mengaminkan aja karena saya tidak pandai berkata-kata, nggak apa-apa. Di grup itu kalau dengar kajian nggak harus komen, ya, didengarin aja, disimak. Kalau ada doa diaminkan, ya. Diaminkannya juga nggak harus ketikan, panjenengan dengerin dan sepenuh hati dengan aminkan. Setiap saya membacakan doa amin, 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 insya Allah dapat pahala yang sama. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Mbak Win. Semoga Mbak Win beserta keluarga diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Matur suwun doanya Mbak. Doa yang sama buat panjenengan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab saya karena saya tahu Mbak dengan kesibukannya. Oke. Nah, ini beliau ada tunjukin chat dari teman beliau yang beliau pinjamin uang, tapi justru dengan lembutnya menjawab seperti ini. Ma Amai, soal uang kemarin nggak usah dipikirin. Nanti aja kalau udah ada rezeki. Alhamdulillah aku udah ada rezeki. Kakak beli beras tadi ke aku gitu. Itu sahabat beliau. Ya. Itu WA dari teman. Alhamdulillah ya Allah, dengan keajaiban bersolawat dan sedekah, keajaiban saya rasakan gitu. Amalan yang saya dawamkan, sholawat Jibril sehari 10.000 sampai 15.000, sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu, dan sedekah subuh walau nominalnya sedikit saya sisihkan, disimpan di saku baju, baru siangnya saya kasihkan ke anak yatim tetangga saya. Nah, itu tadi beliau selain mengamalkan sholawat, beliau juga rajin sedekah subuh gitu ya. Kenapa kita bersedekah subuh? Karena di waktu subuh itu ada 2 malaikat ya, malaikat Allah yang keliling ya, mencari hamba-hambanya Allah yang bersedekah di waktu subuh itu dan mendoakan. Untuk yang bersedekah didoakan semoga Allah melipat gandakan ya, menggantinya dengan berlipat ganda. Tapi untuk yang bakhil, malaikat yang satu berdoa supaya Allah musnahkan hartanya, seperti itu. Nah, ini dari sahabat UCR 2. Di dalam grup dia cerita gini. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, saya mau sedikit berbagi testimoni sholawat. Singkat cerita, makasih saya ucapkan kepada Bu Ustazah dan teman-teman UCR 2. Hari ini saya benar-benar merasakan keajaiban sholawat. Saya punya usaha salon dan suami belum dapat kerjaan. Sedang pandemi seperti ini, salon sangat sepi. Betul, di mana-mana sepi. Sedih, bingung yang saya rasakan. Tapi saya tetap dawamin riadoh dari Ustazah sehabis sholat. Ya, istighfar 100 kali, sholawat munjiat 11 kali sehari, minimal saya baca sholawat Jibril 1000 kali,
sholawat Nabi 400 kali setelah sholat isya, alhamdulillah ada aja rezeki dari Allah lewat tetangga dan saudara. Dan hari ini saya harus ambil rapot dan bayar tunggakan SPP anak. Beberapa bulan yang lalu mau pinjem uang adik 500.000, beliau bilang nggak ada ya. Dan saya niatkan tetap ke sekolah walaupun saya belum ada uang buat bayar. Dan tadi pagi adik udah ambil rapot duluan, mampir ke rumah menghampiri saya yang sedang masak. Jadi adik beliau malah justru ngambilin rapot duluan, yang sedang masak di dapur, dan tiba-tiba ngasih uang 1 juta dan bilang ini buat tambah bayar sekolah anak. Saya tercengang, ini saya nggak pinjem kok tiba-tiba dia malah ngasih. Ya Allah, ini kan jawaban doa saya, sampai-sampai saya tidak bisa berkata-kata. Sampai saat ini masih saya masih kepikiran pinjem 500 nggak dikasih, tapi malah dikasih 1 juta. Subhanallah, pertolongan Allah begitu dekat dengan saya. Makasih Bu Ustazah yang selama ini telah membimbing saya dan teman-teman yang selalu mensupport saya. Semoga semua hajat kita dijawab oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi ya cerita beliau, luar biasa sekali. Bagaimana beliau Allah kasih rezeki, tadinya mau pinjem ya gak dikasih karena memang mungkin adik beliau belum ada, justru malah dikasih tanpa pinjem. Itu luar biasa sekali. Nah ini tadi, nah kalau ini tuh cerita dari sahabat UCR 1 ya. Beliau sampaikan seperti ini, beliau baru aja gabung di anggota grup kami. Alhamdulillah Umi, kemarin udah 1 hutang saya lunasi. Makasih banyak. Meski masih banyak yang belum terlunasi, saya semangat terus mendapatkan sholawat gitu. Terus di sebelahnya ini beliau akhirnya cerita kalau putra beliau ya mendapatkan hadiah, hadiah lah dari neneknya yang lama nggak pernah kasih hadiah, dapat uang 1,5 juta rupiah, dapat sepatu dan masih banyak macam-macamnya. Itulah rezeki dari keberkahan sholawat ya. Saya nggak bacakan karena di sini saya lupa untuk capture ya, tapi di situ di layar saya munculkan. Di situ beliau cerita bahwa putra beliau mendapatkan uang 1,5 juta dari neneknya yang selama ini nggak pernah kasih, dapat juga sepatu gitu. Itu semualah keberkahan dari sholawat. Nah itu tadi cerita dari sobat UCR semuanya ya, yang saya tadi udah mulai ambilin dari chat saya, karena kadang saya baca chatnya itu agak lama. Buat teman-teman semuanya yang pengen tahu sholawat munjiat seperti apa, sholawat Jibril seperti apa, sholawat Nabi seperti apa, boleh ditonton video-video yang lainnya. Ada video riadah, sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat munjiat. Amalkan itu semua ya. Insya Allah menjadi sebab Allah ridho terhadap kita, sehingga hidup kita menjadi mudah ya. Kalau misalnya butuh duit, tiba-tiba Allah kasih. Kalau misalnya pengen melunasi hutang, tiba-tiba Allah lunasi dengan caranya. Itu semua berkat amalan dari sholawat. Jadi tetap semangat baca sholawatnya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tidak perlu mendengar komentar-komentar negatif yang bisa menurunkan semangat kita dalam bersolawat, dalam beramal soleh. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.